Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini di sesi yang ke 100 sekian. Kita ketemu Soren Kierkegaard dari Denmark. Jadi kita belajar filsafat barat untuk bulan ini. Saya selalu menganalogikan ilmu dan belajar itu kayak makan. Kalau jasmani kita butuh makan yang bergizi, rohani kita juga butuh. Dan kebutuhan itu terpenuhi dengan ilmu. Sebagaimana makan yang butuh diversifikasi menu biar tidak sakit, tidak cuma manis terus, tidak cuma masakan Jawa terus, tidak cuma masakan Padang terus, ya sekali-sekali masakan Barat, sekali-sekali masakan Cina, itu, ya kan? Itu diversifikasi biar sehat, biar tidak bosan. Ilmu juga begitu. Ya meskipun bidang kita mungkin ahlinya ilmu timur, ilmu Indonesia, ya menunya harus sekali-sekali ganti. Meskipun kita warung Padang kan tidak harus tiap hari makan Padang. Ya sekali-sekali beli lotek, sekali-sekali beli gudeg, sekali-sekali makan spaghetti. Jadi itu ilmu analoginya kayak makan, kebutuhan rohani kita. Dan seperti sering saya bilang, karena rohani kita itu kan tidak ada harganya kalau tidak ada ilmunya. Urutannya kan dari awal, jasmani kita ini tidak ada harganya kalau tidak ada ruhnya, karena dia jadi mayat. Cuma rohani kita tidak ada harganya kalau tidak ada ilmunya. Ilmu itu yang bikin rohani berharga, dan ilmu itu tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Amal tidak ada harganya kalau tidak ada ikhlasnya. Itu level-level yang harus kita tempuh dalam hidup kita untuk membuat hidup ini berharga. Oke, bismillah. Kita mulai. Agak telat sedikit. Suara saya juga lebih berat, lebih enak, lebih keras. Biasanya kecil karena sedang pilek. Oke, bismillah, kita lihat Soren Kierkegaard ini. Saya tidak banyak omong tentang beliau. Bagi yang ingin tahu boleh buka ngaji filsafat sesi eksistensialisme. Dulu beliau pernah kita bahas. Ini filosof eksistensialis pertama dalam sejarah filsafat barat. Saya bahas di awal eksistensialismenya jenis eksistensialis religius. Jadi kelompok eksistensialis itu tidak cuma orang-orang anti agama, ateis kayak Nietzsche dan kawan-kawan, tapi yang religius juga banyak. Seperti minggu lalu Marcel itu kan juga eksistensialis yang teistik, yang mau menerima adanya Tuhan. Soren Kierkegaard juga begitu. Cuma dia dikenal sebagai filosof yang melankolis. Pikiran-pikirannya agak murung, hidupnya juga memang agak sedih.
Jadi agak, ya puisi-puisinya banyak yang romantis, gaya hidupnya memang agak sejak kecil. Jadi sebenarnya anaknya orang soleh, cuma bapaknya ini merasa banyak dosanya. Dan bapaknya meramalkan bahwa anak-anaknya nanti meninggalnya masih muda semua. Katanya bapaknya, dosaku besar, antara lain ya seks bebas itu. Dan dia merasa besok dapat karmanya. Di antara karmanya nanti anak-anaknya tidak akan meninggal sampai tua. Punya 7 anak, yang 5 meninggal masih muda, tinggal Ki Kegat sama saudaranya. Kata bapaknya, anakku tidak akan ada yang melebihi umurnya Yesus. Yesus itu kan dieksekusi masih muda, umurnya 33 tahun. Jadi sekitar usia-usia itulah mungkin nanti anak-anakku akan meninggal. Jadi beliau dapat cobaan harus menguburkan anak-anaknya 5 orang. Yang umurnya panjang Ki Kegat sama saudaranya. Cuma Ki Kegat nanti juga sebenarnya nggak terlalu tua. Beliau lahir 1813, nanti meninggalnya tahun 1855. Jadi hanya berapa? 42 tahun usianya. Tapi karya-karyanya luar biasa. Anggap saja orang mulai pinter itu umur 20-an ke atas, berarti ya sekitar 20-an tahun. Cuma ya itu tadi, ini orang yang gelisah, apa saja dipikir sampai dalam, sehingga akhirnya mau kawin gak jadi. Ya, Ki Kegat ini jatuh cinta pada seorang gadis namanya Regina Olsen. Ceweknya juga jatuh cinta sama dia, ngelamar juga sudah diterima. Cuma dia mungkin karena mikirnya terlalu jero, khawatir sendiri, takut bikin susah pasangannya, takut jangan-jangan aku ini tidak tulus, cintaku mungkin tidak sebesar cintanya dia padaku. Tapi pikirannya panjang macam-macam, akhirnya dibatalkan sendiri pertunangannya. Akhirnya pacarnya dikawin orang lain. Ya, itu pun dia masih merasa masih cinta, jadi sekali-sekali masih minta izin suaminya untuk ketemu. Ya. Dan akhirnya ya matinya muda. Cuma kegelisahannya seorang Ki Kegat itu kegelisahan yang produktif. Jadi kegelisahan yang melahirkan banyak tulisan. Cuma tulisan-tulisannya inspiratif, membuat orang berpikir. Hari ini banyak orang gelisah, ya nulis di Facebook, di WA. Cuma tulisannya jarang yang inspiratif, yang ada emosional, membangkitkan emosi. Kayak lagi Kegat sekarang medianya gampang, tapi tulisan yang produktif, yang menginspirasi orang jadi lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh Ki Kegat. Wajahnya memang agak ganteng, karena ya orang Eropa kan. Apalagi meninggalnya masih muda. Jadi belum ada foto tuanya, adanya foto mudanya, masih cakep. Makanya ngelamar ya langsung diterima, jatuh cinta langsung diterima. Sayangnya mikirnya terlalu dalam. Makanya kalian besok kalau nikah itu tidak usah dipikir jeru-jeru lah. Hadisnya kan begitu, urusan pernikahan pokoknya sudah dilamar ya sudah sama-sama senangnya kerjaan mapan jalan gitu. Tidak usah mikir besok apa bisa aku membahagiakan, besok suwi nggak jadi mesti. Jadi ya biarlah Ki Kegat jadi pelajaran. Ya buktinya terus dia galau sampai tua. Puisi-puisinya merintih-rintih dan seterusnya. Oke, kita mulai gagasan-gagasannya. Sebentar kita tengok pikiran-pikiran dasarnya.
dalam cermatannya Ki Gegat, problem besar manusia adalah the crowd, kerumunan. Mirip kayak di Marcel kemarin. Hidup kita itu hidup yang massing of society. Kita hidup dalam dunia, kalau hari ini namanya tren. Kita hidup dengan logika mayoritas orang. Kita tidak memahami diri kita sendiri, kita hanya ikut apa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang disebut the crowd, kerumunan. Individualitas kita hilang. Jadi hidup kita, manusia modern katanya Ki Gegat adalah makhluk anonim. Anonim itu tidak punya identitas. Kalian diombang-ambingkan oleh para ahli, para tokoh, yang gagasan-gagasan mereka ini membuat semua orang terpesona terus ikut. Kita jadi tidak otentik. Jadi coba kita kembali dicermati lagi ya. Modus hidup kita selama ini itu mana yang otentik keinginan kita sendiri, mana itu yang pengaruh dari kerumunan masyarakat kita. Mulai merek baju, model HP, warung langganan dan macam-macam. Coba dicermati, itu kerumunan apa otentik? Keinginan kita sendiri. Oke, jadi orang modern tidak bisa jadi dirinya sendiri. Yang ada selalu identitas-identitas kerumunan. Sekarang kamu punya identitas baru, santri ngaji filsafat, itu jenis kerumunan. Mungkin identitas agama, identitas mahasiswa UIN, identitas itu kan identitas-identitas kerumunan. Yang membuat dirimu sendiri tidak otentik. Membuat orang terlalu banyak lapisan, terlalu banyak topeng. Akhirnya dia susah memahami dirinya sendiri. Kalau ada orang tanya, kamu itu tipe manusia yang kayak gimana sih? Mungkin kamu jawabnya kesulitan. Kenapa? Terlalu banyak topeng selama ini. Terlalu banyak institusi, terlalu banyak lembaga. Itu masalah. Kita jadi manusia yang inauthentic. Kita tidak otentik. Ada problem otentisitas. Jadi apa sih inauthentic itu? Yaitu segala yang muncul ketika karakter dan kebutuhan individu diabaikan, diingkari, dikaburkan, diletakkan di bawah institusi-institusi. Kadang-kadang kita mau melakukan itu, tapi institusi tempat kita bernaung menyuruh kita begitu. Terpaksa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak otentik. Kalau otentik, ya apa mau kita. Kata hati nurani kita itu otentik. Tapi sebagian besar kita selama ini tidak otentik. Jangan-jangan ngaji malam ini mungkin ya sebagian banyak yang datang hanya karena tren. Kayak lu filsafat ya. Ngerti filsafat itu lumayan. Mungkin bisa begitu. Kita tidak otentik. Padahal kamu kesini tiap malam Kemis tuh ya pusing, tidak karu-karuan iki karepe opo ngaji itu. Tidak paham-paham sejak kemarin. Jadi bukan jiwamu. Mungkin jiwamu bukan itu. Mungkin di ilmu yang lain, bukan di filsafat. Tapi karena trennya sekarang filsafat, ya ikut tren filsafat. Trennya sekarang idolanya Ustadz A, semuanya ke Ustadz A. Selalu begitu. Problem kerumunan yang membuat kita tidak otentik. Bahkan dalam hal agama. Yang dilihat oleh Ki Gegat
situasi beragama di Denmark itu adalah fenomena religious formalism and ritualism. Orang beragama yang fokusnya pada formalitas ritualnya. Kita sibuk melihat orang jamaah ke masjid apa enggak, puasaku dihormati orang lain apa enggak, sudah umroh berapa kali, sudah haji berapa kali, zakatnya dibayar cocok sama hitungan apa enggak. Formalitas ini bikin kita sibuk luar biasa, padahal aturannya sudah jelas. Terus agama juga ikut tren, sehingga agama jadi populer. Agama tidak lagi penghayatan, pendalaman kita ketika berdekatan dengan Tuhan, tapi dia jadi populer. Yang lain gimana, gimana. Yang lain begitu, ikut begitu. Jadi populer. Jadi kehilangan kedalamannya. Itu kondisi keberagamaan di Denmark. Kalau di Indonesia kan enggak beda maksudnya. Oke. Jadi kalau ngomong agama, yang terbayang ritual-ritualnya. Ide kita tentang agama itu ya ritus-ritusnya. Jadi agama jadi kayak tren. Kayak situasi hari ini ketika apa-apa ya suara terbanyak, ikut orang banyak. Ustadz yang sedang populer siapa? Acara agama yang hari ini digemari apa, dan seterusnya. Jadi agama masuk ke ranah populer. Ada kan inovasi-inovasi baru di ranah ritual kan ada. Misalnya program sholat tahajud berjamaah, program sholat subuh bersama. Itu kan sekarang banyak. Jadi populer. Dan orang kemudian parameter menilainya juga itu. Kalau ikut sholat subuh berjamaah berarti sekarang sudah mulai soleh, sudah mulai tobat. Kalau ada artis sudah kemarin tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, alhamdulillah sudah mulai. Kita mikirnya formalisme itu. Dan itu kondisi di Denmark zaman itu. Itu menggelisahkan bagi seorang Ki Kegat. Kenapa? Agama jadi tidak autentik, jadi tidak milikku lagi. Kamu beragama tapi mencantelkan penghayatan agamamu di kerumunan. Kamu merasa tenang kalau sudah sama kayak yang lain. Dan ini agama terus kehilangan kedalamannya. Akhirnya orang jamaah itu kehilangan penghayatannya. Mungkin nilai ritualnya lebih tinggi daripada pendalaman keagamaannya. Jadi jamaah mungkin mirip orang upacara bendera. Sama kayak sholatmu, kayak olahraga ketika kehilangan kedalamannya. Hari ini kan populer yoga. Yoga itu kan kayak ritual, awalnya kan dari tradisi agama Hindu, terus dibawa jadi olahraga yang populer. Dan kita kemana-mana kan memamerkan sholat itu, meningkatkan kesehatan, membuat kita selalu begitu. Jangan-jangan kita ngambil yoga, nanti orang agama lain ngambil, ayo kita sholat biar sehat. Jangan-jangan nanti ada yang semacam itu. Jadi popularitas, tren, kehilangan kedalaman. Logika agama juga ternyata logika kerumunan. Bukan lagi logika yang otentik, penghayatan. Jadi agama hilang kedalamannya. Itu jadi kondisi manusia yang terjebak oleh kerumunan, sehingga dia kehilangan otentisitas, bahkan termasuk ke ranah agama. Jangan salah, Ki Kegat itu agak benci sama institusi namanya gereja, tapi dia sangat cinta dengan agama Kristen. Dia sangat religius meskipun dia tidak suka institusi agamanya.
Ya sama kayak dia cinta sekali sama tunangannya, tapi kebalikannya disuruh ngawini tidak mau. Dia sebenarnya sakit-sakitan sejak muda, tapi produktivitasnya luar biasa. Itu kan agak paradok. Harusnya orang sakit itu kan istirahat, nyari nyaman, tapi dia tidak. Karya-karyanya luar biasa. Itu paradoknya seorang Kierkegaard. Oke. Oleh karena itu, Kierkegaard menyarankan otentiklah, eksislah. Eksis itu bukan majang fotomu di Instagram terus yang nge-like banyak. Sekarang kan begitu trennya. Jadi eksistensi itu apa? Ketika kamu menemukan akumu yang otentik. Identitasmu bukan lagi identitas kerumunan. Bukan lagi reduksi pada ekonomi, pada afiliasi kelompokmu, pada masyarakat di mana kamu bernaung. Mentang-mentang Jogja, terus Jogja itu kalau ngomong lembut loh. Kamu kok kasar sih? Terus kamu mati-matian belajar ngomong lembut. Jadinya tidak otentik, jadinya kaku. Jadi tidak, jadilah otentik. Identitasmu kan banyak sebenarnya, topengmu kan juga banyak, organisasimu kamu sadar apa enggak juga banyak. Diam-diam kamu kan mengafiliasikan diri dengan organisasi A, kelompok B, aliran C, dan seterusnya. Dan itu topeng-topeng yang sering membuatmu tidak otentik. Kadang-kadang kamu terlanjur mengafiliasikan diri di kelompok A, ada jeleknya di kelompok A, kamu terpaksa harus menganggap jelek itu tetap baik. Kemudian di kelompok B yang bukan afiliasimu, ada baiknya, kamu tetap harus menganggap jelek karena kamu terlanjur di A. Jebakan-jebakan ini membuatmu tidak otentik. Kelompok ini kasar, ini suka ngamuan, tapi kadang-kadang juga baik, suka bakti sosial. Itu kan kalau kamu tidak terjebak di kelompoknya, kamu bisa, oh bagian bakti sosialnya saya suka, tapi bagian kerasnya saya tidak suka. Itu bisa. Tapi karena kamu terjebak di kelompok, di klasifikasi, akhirnya kamu, ya karena saya alirannya A, itu kelompok B, saya tidak. Itu menunjukkan kita tidak otentik, tidak bebas milih sesuai versi diri kita sendiri. Padahal mau kita, saya tidak cocok ketika grupku ngomong kayak gini. Tapi kalau saya lawan, wong saya anggotanya. Akhirnya kita tidak otentik. Maka eksislah, jadilah otentik. Kalau memang tidak suka kopi, tidak usah ngambil kopi. Tidak mentang-mentang semua ngambil kopi. Kalau sukanya teh, ya ambillah teh. Kan begitu. Mentang-mentang ada yang bilang, masa cowok kok ngambilnya teh, cowok itu ya kopi misalnya. Terus kamu, wah, ya kan? Lo yang mengatributkan cowok harus kopi itu siapa? Kalau kamu nggak suka kopi, ya jangan kopi. Kalau sukanya teh, ya teh. Masa cowok kok nggak ngerokok? Ngerokok dong. Itu kan kamu nambah-nambah sendiri. Yang suka rokok ya suka, oh yang nggak suka nggak suka aja. Eksislah, jadi dirimu sendiri. Jangan pakai logika kerumunan. Cirinya eksis itu apa? Eksis itu berarti hidup kita tidak mekanis, tidak otomatis, tapi sadar, personal, subjektif. Jadi hidup versiku, bukan versimu atau versi kita. Selalu hidup versiku. Kita hidup itu sekali loh. Masa hidup sekali aja harus tidak jadi diri kita sendiri. Itu yang digelisahkan oleh Kierkegaard. Jadi eksistensi itu thatness, bukan whatness. Kalau whatness itu esensi. Hakikatnya kita itu sesuai dengan aliran apa, tidak ada begitu. Kamu bentuk sendiri.
Jangan kejebak oleh konsep-konsep, oleh ide-ide, oleh gagasan-gagasan. Ikuti kata hatimu. Kamu ingin ada di mana, ingin jadi apa, ingin model apa. Yang bikin kamu hari ini ruwet luar biasa itu topeng-topengmu tadi, lapisan-lapisan hidupmu tadi. Oke, jadi hiduplah secara eksis, secara otentik, jadi dirimu sendiri. Jangan terjebak oleh kerumunan, kelompok, lembaga, paguyuban, grup apapun itu, termasuk grup WA, grup Facebook. Jangan terjebak di situ. Ya, kalau ingin keluar grup, keluar aja. Kalau ingin tetap di situ aja. Mau komen, komen aja. Nggak komen, ya nggak usah komen. Santai aja. Kalau ngomong ya apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Nggak usah biar kelihatan soleh. Nanti tiap subuh ngirim WA, tahajud, mesti gitu. Nah, ya kan? Otentik aja. Ya kalau memang pengen ngirim, kebetulan kamu tahajud, ya ngirim aja. Tapi jangan mekanis. Mekanis itu selalu begitu. Orang yang mekanis itu menunjukkan hidupnya tidak reflektif. Hidup yang reflektif itu pasti ada perkembangan, tidak statis. Oke, jadi rumusnya eksistensi itu. Ada kalimat bagus tentang eksistensi. Karena orang yang eksis adalah orang yang bahagia. The unhappy person is one who has his ideal, the content of his life, the fullness of his consciousness, the essence of his being, in some manner outside of himself. Orang yang tidak bahagia itu orang yang punya ideal-ideal, orang yang hidupnya penuh, hidupnya itu serba tercukupi, kesadarannya penuh, esensinya ada, tapi dia terpaksa hidup tidak jadi dirinya sendiri. Kamu punya konsep-konsep, punya mimpi-mimpi tentang hidup yang baik, dan kamu mampu untuk menjalankan itu, tapi kamu terpaksa tidak bisa. Kenapa? Karena kerumunan. Pasti kamu tidak bahagia. Jadi siapapun hari ini yang merasa tidak bahagia, coba ditelusuri. Bagian mana hidupmu yang tidak bisa kamu ekspresikan? Biasanya ada di situ kuncinya. Galau, sumpek. Karena kamu tidak cocok, tapi tidak bisa mengekspresikan. Kenapa? Kerumunan menyegat. Mungkin kamu hari ini marah terhadap aturan tertentu dari pemerintah, cuma mau ngomong khawatir nanti ditangkap polisi. Itu kan terus kamu jadi galau. Padahal kamu bisa marah, kamu juga punya ideal. Oke, jadi pesannya pertama Ki Kegat, jadilah dirimu sendiri. Kalau dalam agama ya kan kita sendirian nanti yang menanggung semua akibat perbuatan kita. Jadi pertanggungjawaban itu individual. Maka lakukan juga secara individual. Besok di akhirat kamu tidak bisa alasan, loh saya kan dulu cuma ikut-ikutan. Tidak bisa. Kamu tanggung jawab sendiri. Loh saya dulu kan cuma ikut kiai itu, cuma ikut ustadz itu, salamu dewe ikut. Jadi orang ikut-ikutan itu di dunia galau, di akhirat sumpek. Kamu terjebak kerumunan, tidak bisa eksis, besok kamu harus tanggung jawab terhadap perilakumu. Jadi jadilah otentik, dirimu sendiri, maunya apa. Hidupkan sendiri mimpi-mimpimu. Kalau tidak punya mimpi, tidur. Ya nanti kan mimpi. Oke, terus, nah, ada 3 level eksis. Level paling rendah itu eksis di level estetik. Eksis di level estetik itu nyari seneng,
materi, memuaskan hasrat. Pingin makan, pingin minum, pingin istri cantik, pingin kerjaan mapan, pingin, itu level estetik. Pingin rumah bagus, pingin mobil paling update, pingin HP terbaru, dan seterusnya. Hasrat-hasrat duniawi untuk hari ini, zaman now. Ya, sifatnya limited, terbatas. Ini kayak teorinya Surya Mentaram itu kan. Seneng yang duniawi, material itu terbatas. Enaknya minuman itu di gelas paling awal. Gelas kedua sudah tidak terlalu enak lagi. Gelas ketiga lebih tidak enak lagi. Gelas keempat kamu bisa muntah. Jadi untuk sekarang dan terbatas. Biasanya tidak mikir jauh. Haus ya minum itu aja kan. Lapar ya makan gitu aja. Jadi melakukannya untuk memenuhi hasrat. Penyakitnya bosan, kecewa, putus asa. Hasrat estetik, hasrat duniawi itu biasanya membuahkan lama-lama buahnya 3. Bosan, kecewa, dan putus asa. Kalau dinikmati terus, dilakukan terus, hasilnya bosan. Kalau berhasil, diulang lagi, berhasil, diulang lagi, lama-lama bosan. Kalau tidak berhasil, kecewa. Kalau kecewa terus-terusan, hasilnya putus asa. Jadi hasrat yang level estetik ini, kalau tidak bosan, ya kecewa, ya putus asa pada akhirnya. Tapi harus dipenuhi, karena ini kebutuhan dasar. Ya paling tidak kita butuh ini meskipun tidak untuk jangka panjang. Hanya untuk level sekarang. Oke. Biasanya kalau orang, contohnya kalau di Kierkegaard dia menyatakan Don Juan, orang yang senang-senang dengan banyak perempuan. Jangan salah, meskipun kayak Don Juan gitu, dia akan ketemu dengan dia ganteng, kaya. Akhirnya perempuan siapapun yang didekati pasti mau. Ya kebalikannya kalian lah, gampang-gampangannya ngono. Nah itu kalau Don Juan, dia akan mengalami kebosanan. Kalau kalian, dia mengalaminya kebalikannya, kekecewaan. Dia diterima terus, siapapun mau, lama-lama mesti bosan. Kalau kalian ditolak terus, ya gelo, mesti kecewa. Asal jangan sampai putus asa. Lama-lama orang yang tidak naik kelas, hanya ada di sini, dia akan ingin lebih lagi, ingin naik kelas. Apa iya sih cuma hanya untuk ini hidupku? Pasti begitu. Orang yang kaya itu kadang-kadang aneh-aneh karena ada kebosanan-kebosanan. Banyak loh artis-artis itu yang kayak di Korea itu sudah sukses, ganteng. Banyak yang suka, dielu-elukan, malah bunuh diri. Kenapa? Dia tidak mau naik kelas, tidak tahu jalannya. Semua kesenangan estetik sudah dinikmati. Terus ngapain? Tidak tahu. Kayak kalian sudah kaya, sudah ganteng, mau perempuan yang manapun mau, sukses karirnya, itu kan. Terus ngapain lagi? Itu kalau tidak ada jalan untuk menemukan ngapain lagi ini, kalian bisa putus asa loh dalam hidup. Dilanda kebosanan luar biasa, bisa stres. Makanya jangan heran banyak orang yang, lu ini kaya loh kok bisa stres ya. Orang ini mapan, keluarganya luar biasa kayanya, tapi bisa stres. Kenapa? Ada kebosanan-kebosanan. Maka harus naik level. Ada level eksistensi lebih tinggi, level etik. Ada yang lebih membahagiakan. Apa yang lebih membahagiakan? Akhlak. Hidup penuh komitmen dan hidup secara bertanggung jawab. Yang menjalani kehidupan akhlak. Tokohnya contohnya Sokrates.
mengorbankan kesenangan hasrat yang estetik tadi demi kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Ini bahagianya lebih tinggi. Kalian kaya, hidupmu cukup untuk segalanya, itu seneng. Lebih seneng lagi kalau kalian bisa membuat orang kaya atau membuat orang cukup. Membuat orang kaya itu levelnya akhlak. Kalian nyaman, itu hasrat. Tapi kalian bisa naik kelas dengan membuat nyaman orang lain. Ini hidup di level etis. Kalian gembira, itu level estetik, akhlak. Tapi kalian bisa naik kelas satu step lagi dengan menggembirakan orang lain. Itu level etik. Jadi eksis di level estetik itu kayak yang kalian lakukan selama ini di Facebook, di WA, di Instagram. Banyak yang suka, banyak yang muji. Makan siangnya menunya luar biasa di foto, terus semuanya nge-like kan. Itu kan berarti kalian hidupmu cukup lah secara estetik. Tapi kalau kalian mau, bukan cuma makan siangmu yang kamu foto, tapi membantu orang lain untuk bisa juga makan siang selevel kamu. Nah itu etik, ya neraktir kancane lah. Jadi kalau ada yang bosen di level estetik, makan siang sendiri, naik ke level etik, traktirlah yang lain. Nah, itu levelnya etik, membantu orang lain, menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Ya istilahnya pahlawan tragis. Contohnya Sokrates. Jadi Sokrates itu kan hidupnya mencerdaskan orang, membahagiakan orang, meskipun dia berakhir tragis. Tapi ini hidup yang dianggap lebih berharga. Nilainya lebih tinggi daripada yang tadi level pertama. Hanya sekedar kaya, ini membuat orang kaya. Hanya sekedar senang, ini membuat orang senang. Itu bagi Kierkegaard level hidup yang lebih tinggi. Cuma jangan salah, di level etik juga ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kita manusia tidak menguasai hidup kita sendiri. Jadi kita mungkin ingin bantu orang, menggembirakan orang, tapi ternyata orangnya tidak gembira-gembira. Sumpah kita sudah nyari dagelan macam-macam, dia tidak ketawa-ketawa. Itu kan sumpah. Ternyata kita tidak menguasai diri kita sendiri, tidak menguasai niat kita sendiri. Mau kita bantu orang lain, tapi yang dibantu kok kelihatannya cuek, tidak terima kasih sama sekali. Atau dia kok jadinya tidak terbantu, ini tetap aja miskin. Padahal sudah keluar banyak. Saya ada teman yang kaya, suka membantu orang. Orang-orang di desanya dibeliin sapi, dimodali untuk usaha apa, gagal terus semua. Jadi tidak ada yang sukses. Tapi dia tidak putus asa, ingin bantu terus. Itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan-kekecewaannya meskipun eksis di level etik. Ada kegagalan-kegagalannya apa? Ternyata kita tidak menguasai hidup kita sendiri 100%. Maka harus naik kelas. Naik kelasnya di mana? Naikkan ke level eksistensi yang paling tinggi, yaitu level religius. Makanya eksistensialismenya disebut eksistensialisme religius. Jadi cara paling gampang untuk menanggulangi kekecewaan-kekecewaan etis tadi adalah sandarkan semuanya pada Tuhan. Jadi kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa agamanya ini level ikhlas.
Kamu gembirakanlah orang lain, bantulah orang lain, tapi tidak usah pakai pamrih-pamrih etis tadi. Biar orang lain gembira, biar orang lain tidak usah. Lakukan itu semua dalam koridor ketuhanan. Jadi ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan yang menguasai segalanya, ingin dekat dengan Allah. Dengan target ini kamu tidak mungkin kecewa. Di level religius ini kamu pasti ketemu targetnya. Karena Allah tidak akan bohong. Jadi ini ajarannya sangat islami meskipun tidak ada ayatnya. Jadi tidak ada potongan ayat yang nyelani. Tapi ini kan sebenarnya teori ikhlas. Tidak usah dipamrih macam-macam. Kenapa kamu bantu orang lain? Untuk lebih dekat sama Allah. Untuk berada dalam ranah ilahiyah, ranah ketuhanan. Nah, ini eksistensialisme religius. Jadi manusia tapi mengafiliasikan diri dengan Tuhan. Kalau tadi orang terjebak oleh kerumunan, lepaskan dirimu dari kerumunan, bergabung dengan ranah ilahiyah. Akrablah, satu-satunya identitasmu sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Itu berarti kamu ada di level religius sekarang. Hubungannya sama Allah, hubungannya sama Tuhan. Jadi level tadi kan jangan terjebak oleh kerumunan. Eksislah jadi dirimu. Cuma eksis ini ada 3 levelnya. Level estetik, level etik, level religius. Itu nyawa teorinya Soren Kierkegaard. Nah, relasi ketuhanan yang paling tinggi kalau dalam Soren Kierkegaard adalah cinta. Ya. Jadi ini lanjutannya tadi ya. Tujuannya kedekatan dengan Tuhan. Tak kasih contoh. Contohnya level eksistensi religius itu adalah Nabi Ibrahim. Ini orang yang mengorbankan anaknya karena Tuhan. Bayangkan satu ketika dalam mimpi ditemui oleh Allah, wahai Ibrahim, bunuhlah anakmu. Dan karena tahu itu wahyunya Allah, dilaksanakan tanpa bertanya. Anaknya yang mau dibunuh juga menerima begitu saja untuk dibunuh. Ini kan luar biasa, kepasrahan, ketundukan yang total, menunjukkan kedekatan yang luar biasa pada Allah. Bayangkan kamu pagi-pagi tiba-tiba bapakmu jauh-jauh dari kampung datang. Bapak entuk wangsit. Iya, arep nyembelih awakmu itu kamu ndak bapak-bapakan gitu, mesti kamu bisa begitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Cirinya apa level eksistensi religius itu? Infinite resignation. Kepasrahan yang total. Jadi semuanya diserahkan pada Allah. Apa yang menurut Allah membuat Allah ridho itu yang dijalankan. Menyerah secara total kepada Tuhan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, orang semacam ini dia hidupnya selalu ringan dan gembira. Night of faith is delighted. Orang-orang semacam ini tidak ada susahnya. Makanya Al-Quran secara spesifik menyebut ciri walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia selalu gembira, selalu nyaman hidupnya. Orang yang total memasrahkan hidupnya dalam kendali Allah, dia delighted. Dia selalu gembira. Jadi
Kalau ada orang kok tidak gampang galau, tidak gampang sumpah, tidak gampang susah, selalu gembira, kemungkinan dia dekat sama Allah. Yang ketiga, tidak cerewet. Jadi kalau ada perintah agama, dia tidak banyak debat, tidak banyak tanya. Theological suspension of article. Jadi tidak, kalau memang suruhannya agama tidak masalah. Tidak usah ditawar-tawar, Pak kenapa sih puasa itu kok dari subuh sampai maghrib. Tidak efektif, tidak. Untuk pekerjaan tidak produktif itu Pak. Dibalik saja maghrib sampai subuh. Itu kan, itu cerewet namanya. Masih nawar-nawar. Pak kok dipotong zakat Pak, saya itu kan kebutuhannya banyak, ini masih harus nyelengi juga buat masa depan, itu cerewet. Tidak, kalau itu memang perintahnya Allah dan jelas dan pasti, tidak pakai ditawar. Itu cirinya orang yang eksis di level religius. Jadi pasrah total, gembira, hidupnya selalu penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan yang ketiga tidak cerewet, tidak suka nawar-nawar. Nah itu cirinya. Jadi masuklah ke level ketiga ini. Kalau bisa belajar sedikit demi sedikit ada di sini. Tidak bisa pasrah 100% total, ya pasrah sedikit demi sedikit dalam banyak hal. Tidak bisa gembira terus menerus, ya gembira pelan-pelan, sedikit demi sedikit hidup kita, step by step. Jangan ditinggal semua kalau tidak bisa diraih semua. Latihan. Mungkin hidup kita sebagian kecil sudah ada di level etik dan sebagian besar masih ada di level estetik. Tapi kalau bisa kita naik sedikit lagi level religius. Nah, rumusan universalnya ini, meskipun nanti oleh Ki Kegat diterapkannya agak miss. Kalau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, jangan salah, Tuhan akan mengembalikan pada kita plus bonusnya. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan mengembalikan lagi pada kita, sekaligus bonusnya yang jauh lebih menyenangkan. Ini rumusannya katanya Ki Kegat. Meskipun ketika dia hubungannya sama Regina Olsen tadi, wah saya takut kalau aku menikah nanti dia sengsara. Sudahlah aku berkorban, demi Tuhan aku berkorban, biar dia bisa lebih bahagia dengan orang lain bukan dengan aku. Maunya dia kalau korban terus dapatnya dikembalikan lagi tunangannya, terus dapat lebih baik lagi. Ternyata yang tidak jadi. Itu kasusnya Ki Kegat, tapi itu hasil kesimpulannya Ki Kegat. Kalau kita menolong Allah, Allah pasti menolong kita. Kalau kita berkorban demi Allah, apalagi Allah untuk kita, pasti jauh lebih dari itu. Itu rumusannya. Maka jangan ragu-ragu untuk kayak Ibrahim tadi. Mungkin di sisi bahwa Ki Kegat tidak jadi menikah dengan Regina Olsen, itu Allah tidak mengembalikan. Tapi nama besarnya Ki Kegat itu bagi saya reward yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan. Dia sampai hari ini dikenal menginspirasi banyak orang. Ilmunya masih dikaji sampai berapa abad. Itu menunjukkan bahwa Allah mengembalikan berkali lipat dari itu, kalau ia memang itu pengorbanan demi Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, rumus universal ini pasti berlaku. Oke, itu pengantarnya untuk menuju ke relasi paling tinggi, yaitu cinta. Tema besar kita di hari Valentine ini. Ya. Ayo, sengaja saya nggak nyinggung-nyinggung Valentine karena bagi saya tidak penting. Kalau tidak penting itu tidak usah disinggung. Banyak orang marah-marah sama Valentine, tapi Facebook, WA, Twitter, Instagramnya isinya full tentang Valentine.
Meskipun nadanya ngeritik, sama aja itu merayakan Valentine namanya. Wong yang ngomongnya pas hari raya Valentine, kalau tidak penting ya tidak usah dibahas. Oke, yang penting kita bahas cinta. Oke ya, yang Kierkegaard nulis buku judulnya Work of Love, kerja cinta. Karena nanti relasi paling besar baik sesama manusia atau dengan Tuhan itu cinta. Cuma tidak seperti filosofi yang lain, kata Kierkegaard, cinta itu tidak penting buahnya. Ya buahnya pasti ada, cuma yang lebih penting adalah prosesnya. Jadi cinta itu seperti sebatang pohon yang bisa dinilai kesuburannya dari bagaimana pohon itu menghasilkan buah. Caranya gimana? Ya dirawat dengan baik. Kalau pohon itu dirawat baik, dia akan menghasilkan buah yang matang dan manis. Jadi jatuh cinta ya, mencintai sesuatu, seseorang, mencintai Tuhan ya, ini tidak usah terlalu dibahas karena sifatnya fitrah. Orang pasti mencintai sesuatu. Yang lebih perlu dibahas adalah prosesnya, cara merawatnya, sehingga cinta itu melahirkan buah yang manis. Jadi tidak usah dibahas kepada siapa aku jatuh cinta. Ikuti aja nalurimu, nanti kamu jatuh cinta sendiri. Kalau enggak, ya kamu perlu periksa. Jangan-jangan tidak normal. Karena itu fitrah. Suka atau tidak suka itu fitrah. Nah, yang lebih penting, kamu harus ngerti tekniknya, cara merawat, cara mengelola. Biar buahnya manis. Buah manis itu tidak mesti hasilnya perkawinan. Kalau rumusmu itu berarti salah sejak awal, katanya Kierkegaard. Jadi jangan ke sana dulu. Katanya Kierkegaard, when one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, become rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Ketika seseorang sekali atau begitu seseorang masuk sepenuhnya dalam dunia cinta, maka seluruh dunia, betapapun tidak sempurna, akan tampak indah dan kaya. Kaya itu maksudnya semua kebutuhan bisa dipenuhi. It consists solely of opportunity. Isinya semua peluang, semua hal itu bisa jadi kesempatan, bisa jadi jalan untuk cinta. Jadi orang yang ada di dunia cinta itu pasti dia tidak pesimis. Cara berpikirnya pasti positif. Pasti tidak ada kebencian-kebencian, tidak ada prasangka-prasangka buruk, tidak ada suudzon-suudzon. Ini orang yang ada dalam dunia cinta. Kalau tidak, kalau di pikiran kita masih banyak kebencian, kemarahan, kejelekan-kejelekan, itu berarti kita ada di luar dunia cinta. Karena begitu orang masuk ke dunia cinta, semuanya tampak indah dan nyaman untuk ditinggali. Kalau tidak percaya, kamu tanyakan yang sedang jatuh cinta. Ya kamu tanyakan, kamu belum punya. Iya, orang jatuh cinta itu indah. Meskipun mungkin dia pagi-pagi harus jemput karena kuliahnya jam 7. Meskipun kalau malam minggu hujan-hujan terpaksa harus datang. Harus beli jas hujan yang harganya cuma 16.000 itu. Kalau hujannya deras malah bolong-bolong. Tapi tidak masalah. Segala hal tampak indah dan bisa jadi kesempatan untuk mengekspresikan cinta. Sumpek aja bisa jadi bukti cinta, apalagi yang senang-senang.
Segalanya adalah jalan untuk mewujudkan dan menemukan cinta. Ini bagi orang yang hidup di dunia cinta. Maka kalau hari ini hidup kita rasanya keras sekali, isinya saling tuduh, saling lirik, saling curiga, saling fitnah, berarti kita tidak ada di sini sekarang. Kita tidak ada dalam relasi yang agung yang namanya cinta. Ayo mencintai. Mencintai itu tidak harus terus yang kamu cintai balas mencintai kamu, tidak masalah, tidak harus begitu. Oke, kita lihat kenapa harus begitu, kenapa kita harus mencintai. Katanya Ki Kegak, ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India. Ada Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu beliaulah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikih kalau bahasa Islamnya. Cuma nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri, dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya. Kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain. Terus dia katanya ceritanya termasuk datang ke Indonesia. Di sini dikenal sebagai Semar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang, hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja copy paste, sekarang bisa bikin puisi. Ya kan? Ketika dia jatuh cinta. Kemarin nontonnya film laga, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa? Cinta bisa mengubah orang. Cinta pada apapun. Nah, katanya Ki Kegak juga di poin yang kedua ini, saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang alami, yang tidak mengalami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Baru setelah kamu jatuh cinta kamu ngerti, ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi itu sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan? Cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung. Meskipun ditolak, meskipun gak ditanggapi, meskipun dicueki, meskipun kamu dapat sakit, pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak. Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egomu sendiri. Tidak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu tidak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci, itu nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya, itu kan tidak pernah berpikir dirinya sendiri, tapi yang dipikir selalu apa keinginan, apa maunya putra putrinya. Itulah cinta. Kalau hubungan manusia semuanya semacam ini, ya dunia damai. Maka sentuhlah semua orang dengan cinta.
Biar apa? Biar tidak ada yang rugi. Cinta membuat hidup lebih hidup. Cinta merupakan karakter paling luhur dari manusia. Saya tidak perlu penjelasan, kalian sudah ngerti sendiri. Dan cintalah yang memanusiakan manusia. Ini berarti apa? Dasar eksistensial manusia itu sebenarnya cinta. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah. Dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamuan, pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan, Pak, saya cinta agama. Kok hasilnya merusak? Perlu ditelusuri lagi. Mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan, tidak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna, membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya, ada tujuannya. Kemarin mekanis saja, tapi begitu orang jatuh cinta, ada tujuannya apa yang dicintai. Jadi hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maknanya di mana? Yang dicintai. Jadi, nah, terus katanya Ki Kegat, kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan, kalau dalam Islam wa nafakha fihi min ruhi, yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka, ingin memiliki atau ingin menguasai, tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah, itu katanya Soren Kierkegaard. Jadi ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah, itu rumusnya Soren Kierkegaard. Kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai tidak ngefek lagi sekarang. Ya kan? Kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya, kamu paling ngalah prek. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu, di banyak syair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu, karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidupmu. Ada teori yang lain dari Kierkegaard, cinta dan penderitaan. Ini filsafatnya saya ambil untuk nulis buku Risalah Patah Hati itu. Yang saya tulis tahun berapa itu. Jadi cinta itu sangat dekat dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagian paling penting untuk kita mengenali cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Kalau ada orang tidak mau disakiti, tidak mau susah dalam cinta, itu bukan cinta. Jadi cinta itu memang gandengannya penderitaan. Ya kayak tadi loh, tidak menderita gimana kamu biasanya bangunnya jam 8, sekarang jam 7 harus sudah jemput kuliah. Itu kan penderitaan. Pengorbanan luar biasa itu. Belum lagi korban kuota. Kalau WA-an, kalau nelpon tidak ada habis-habisnya. Balas-balasan WA tidak berhenti-berhenti. Yang satu ngirim sudah ya, ya sudah. Oke ya, oke. Terus neng, terus. Tidak ada habisnya. Iya. Miss you too, miss you juga, miss you too. Bolak-balik tidak gantai.
Jadi kalau ngomong sampai berjam-jam, sampai HP-nya sampai harus ke dekat colokan, dan di dekat colokan gitu, tidak selesai-selesai. Loh itu bukan pengorbanan, itu penderitaan loh, luar biasa. Kalau yang tidak mau susah, tidak, bukan cinta. Cinta gandengannya penderitaan. True love harus dialami dengan penuh rasa pahit, sakit. Ya sakit yang sejati apa? Karena kamu harus membunuh egomu. Jatah makan tinggal sedikit, harus neraktir. Lah itu kan korban. Tapi kamu kan senang korbannya. Hakikatnya kan pahit itu. Tapi karena kamu tahu, ya kan pahit itu neraktir itu. Duit tinggal segini-gininya harus neraktir. Tapi kalau itu cinta sejati, sakitku tidak masalah. Kenapa? Karena aku sudah bisa mengalahkan egoku sendiri. Justru kesusahan demi kesusahan itu membuat cinta semakin erat, semakin rekat. Dan cinta jadi agung karena pengorbanan-pengorbanan ini. Coba dilihat kisah cinta besar itu kan, hasilnya rata-rata ya tragis. Laila Majnun, Romeo Juliet, itu kan tragis. Coba hasilnya happy ending itu kamu sudah lupa ceritanya. Kayak film India, film Mano itu kan tidak terlalu monumental. Dia monumental ketika kelihatan besar, kelihatan mewah, ketika ada pengorbanan besar. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Ya kayak katanya Patkai itu loh, di Sun Gokong itu kan, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Tapi Patkai itu ngerti begitu kan, tetap dia bolak-balik jatuh cinta lagi. Karena memang cinta itu membahagiakan meskipun berat. Ya yang ngalami mesti ngerti nanti bagaimana beratnya energi dari yang namanya cinta. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Oke, kita lanjutkan di work of love. Hati-hati. Kalau tadi kan ilustrasinya cinta romantik. Nah, cinta romantik tidak terlalu disukai Kierkegaard. Sebenarnya cinta yang sejati itu cinta sesama. Diawali dari dia ngeritik zaman pencerahan. Jadi kritiknya di awal tadi. Ada problem cinta hari ini, yaitu egoisme manusia. Manusia modern itu sangat egois. Apa-apa ukurannya dirinya sendiri. Bahkan tadi cinta yang luhur dengan segala pengorbanannya dirumuskan sendiri oleh manusia modern berdasarkan akalnya, sehingga cinta kelihatan remeh. Jadinya roman-roman yang agak picisan itu. Jadi dia mengkritik orang yang terlalu menekankan pada rasio. Termasuk dalam agama. Ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh rasio, termasuk keimanan, penghayatan individual, termasuk penghayatan manusia dalam cinta. Jadi bahkan agama itu kan ada pertandingan konsep ketuhanan. Setiap kepala merumuskan Tuhannya sendiri. Itu kalau itu kalimat paling awal, paganisme. Kita punya berhala sendiri-sendiri. Selama ini kamu mengkritik tauhid, sebenarnya yang kamu berhalakan adalah konsep Tuhan yang ada di kepalamu masing-masing. Salahnya bukan apa, salah Pak saya mengkonsep Tuhan, enggak. Kesalahannya apa? Kamu bertuhan dengan dasar rasio. Itu tidak nyambung bagi Kierkegaard. Agama itu penghayatan individual. Dasarnya pengalaman keagamaan. Jangan dilandaskan pada rasio. Kalau dilandaskan pada rasio, yang kamu sembah konsep Tuhan versimu. Berhala Tuhan yang ada di kepalamu.
Ya selama ini banyak orang tanya, Pak, bukankah yang kita sembah Tuhan versi kita masing-masing? Iya, kalau kamu pakai rasio. Jangan pakai rasio. Agama itu penghayatan individual. Pakailah rasa, alami langsung kedekatan dengan Tuhan, bukan difikirkan. Nah, itu kritiknya Ki Kegat pada zaman pencerahan. Jadi manusia itu egois, mengandalkan rasionya, padahal rasio itu lemah. Cinta pun dirumuskan dengan tolok ukur dirinya. Diam-diam setiap orang ingin jadi Tuhan. Diam-diam dia ingin konsepnya benar semua. Diam-diam dia ingin semua orang patuh padanya, pada kebenaran yang dia yakini. Itu kan semua orang ingin jadi Tuhan. Dulu zaman pencerahan, nggak tahu kalau zaman sekarang. Masih ada ndak orang yang menuhankan dirinya, memaksa orang harus setuju kebenarannya. Itu berarti menganggap dirinya Tuhan. Nah, ini dia mengkritik zaman pencerahan begitu. Padahal manusia itu karakternya apa? Tidak cukup diri. Manusia itu lemah. Karakternya kurang. Dia tidak bisa jadi sandaran. Manusia itu serba tidak kuasa. Manusia itu serba terbatas, serba kurang. Maka dia tidak bisa dijadikan sandaran kebenaran. Disitulah pentingnya Tuhan. Oke. Jadi kebenaran jangan disandarkan pada manusia. Sandarkan pada Tuhan. Berarti semua pikiran, semua perilaku kita jangan disandarkan balik ke kita lagi, wong kita itu lemah. Sandarkan pada Tuhan. Cirinya apa? Nah terus mana yang cocok dan bisa disandarkan pada Tuhan itu? Cirinya perbuatan, cirinya pikiran yang bersandar pada Tuhan itu perbuatan yang jenisnya cinta. Karena Tuhan sama dengan Maha Cinta. Ukuran kebenaran, tadi kan kebenaran harus didasarkan Tuhan. Parameternya apa? Cinta. Kalau itu sudah cinta, pasti benar dan pasti baik. Jadi tidak ada yang lebih benar, yang lebih baik selain Tuhan. Dan parameter indikatornya itu cinta. Cinta yang, kalau bahasanya Ki Kegat, cinta yang memberikan pipi kiri saat pipi kanan ditampar, versi Kristiani. Atau versi Islam, cinta yang mendoakan musuh. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari di Taif oleh masyarakat Taif, itu kan ekspresi cinta yang dikeluarkan, bukan ekspresi balas dendam. Meskipun kalau Nabi mau bisa saat itu juga dilulurantakkan, tapi Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka, karena mereka ini orang yang tidak ngerti. Kalau Nabi berdoa begini memang berdoa karena sayang. Kita sering ngomong semoga kau didapat hidayah, itu dalam rangka melecehkan. Kan banyak sekarang kan di Facebook itu kalau sudah gegeran, tak doain kamu dapat hidayah. Itu bukan doa ya, karena nadanya nada melecehkan. Nada untuk ngomong bahwa kamu sesat. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi memang ingin mendoakan. Karena Nabi tahu fa'innahum la ya'lamun. Nah ini ekspresi cinta namanya. Dari cinta tidak mungkin keluar yang jelek. Memusnahkan itu kan jelek. Balas dendam itu kan jelek. Dari cinta hanya keluar yang baik-baik. Oke.
Nah, oleh karena itu relasi dengan orang lain adalah relasi cinta. Cirinya cinta itu apa? Tadi ya, rendah hati. Berarti tidak merasa besar, tidak merasa dia satu-satunya yang benar, menyangkal diri. Egonya dikalahkan, tidak egois. Dan tidak pilih kasih, tidak berpihak. Semua manusia sama. Semua manusia di level dia manusia itu sama. Setelah semua topengnya tadi dibuang, sama. Tidak pilih kasih, itu ekspresi cinta. Justru katanya Ki Kegat, kalau tadi kan kita diam-diam ingin jadi Tuhan. Kalau kita mencintai seluruh manusia, saat itu juga kita mengilahi. Mengilahi itu kita mirip Tuhan. Kenapa? Kita mirip Tuhan karena Tuhan mencintai semua makhluknya, termasuk manusia, tanpa pilih kasih. Jadi justru dengan membuang ego, membuang keinginan, membuang kayak tadi kita ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, segala ego kita. Karena diam-diam kita ingin jadi Tuhan, kita ganti dengan cinta. Justru ketika kita melakukan cinta, kita otomatis kayak Tuhan sudah. Kayak Tuhan dalam hal apa? Dalam hal mencintai. Jadi tidak usah dicari lagi. Tidak usah pakai ego untuk kayak Tuhan. Tapi untuk seperti Tuhan, kita menggunakan jalan cinta. Cintailah sesama. Sebagai sama-sama manusia. Tanpa pilih kasih, tanpa berpihak. Tanpa berpihak itu berarti ya bukan kelompoknya saja, bukan golongannya saja yang dicintai. Tapi ya semuanya. Kenapa? Karena semuanya manusia. Al-Quran itu selain ngomong ya ayyuhalladzina amanu, di banyak ayat kan juga ngomong ya ayyuhannas. Jadi wahai seluruh manusia, berarti Allah juga ngakui seluruh manusia, tidak cuma yang beriman saja. Nah, itu kalimatnya. Never cease loving a person and never give up hope for him. For even the prodigal son who had fallen most low could still be saved. The bitterest enemy and also he who was your friend could again be your friend. Love that has grown cold can kindle. Jangan pernah berhenti mencintai seseorang. Dan jangan pernah menyerah berharap pada seseorang. Jadi jangan putus asa untuk mencintai. Cintailah terus. Bahkan anak yang paling nakal, anak yang paling menyusahkan, yang jatuh ke level paling bawah, masih bisa diselamatkan. Orang paling jahat, cintailah dia karena masih ada harapan. Jangan putus harapan. Musuh yang paling pahit, musuh yang paling menyusahkan, dan juga temanmu yang mungkin menyakitimu, tetaplah dia dicintai. Karena cinta itu, cinta yang sudah dingin itu bisa panas lagi, bisa hidup lagi. Terus hidupkan cinta sesama. Jadikan ini prinsip. Karena hidup yang berpegangan pada prinsip ini adalah hidup yang bahagia dan membahagiakan orang. Meskipun dalam prakteknya kelihatan tadi ada penderitaan. Jadi never kiss leaving a person. Jangan berhenti mencintai. Tidak harus orang lain tahu bahwa kamu mencintainya. Tidak harus kamu deklarasi saya cintai kalian semua. Tidak harus begitu. Cukup kamu cintai saja. Dan lakukan segala yang menunjukkan bahwa kamu memang cinta sama mereka. Apa sih baiknya cinta sesama itu? Cinta sesama itu punya 3 kebaikan. Keteguhan atau konsistensi, otonomi, dan signifikasi. Keteguhan itu, konsistensi itu satu-satunya kebaikan. Yang tidak situasional itu cinta. Sabar kadang-kadang situasional. Di titik tertentu ekspresikan ketidaksabaran untuk memberi pelajaran. Kemudian
Banyak. Jujur mungkin di level tertentu, dalam situasi tertentu, ada kalanya kita dikit-dikit harus bohong, situasional. Tapi kebaikan yang tidak ada kecualinya itu cinta. Di level apapun ekspresikanlah cinta. Kebaikannya apa? Konsistensi, keteguhan. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Dengan kita mencintai, kita belajar istiqomah. Tidak mencela-mencela. Yang kedua, cinta adalah simbol dari kebebasan. Cinta itu tidak bisa. Kalau tadi jujur itu bisa dimanipulasi, tapi cinta tidak bisa. Kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Itu cinta beneran apa cinta palsu. Jadi orang mencintai atau tidak mencintai itu bebas. Simbol dari kebebasan. Itu satu-satunya yang pilihan. Orang tidak bisa dipaksa mencintai. Dipaksa kawin bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Jadi dipaksa menikah bisa. Kalau kamu nggak menikah, awas misalnya. Itu bisa. Siti Nurbaya itu kan buktinya bisa menikah. Tapi dipaksa mencintai tidak bisa. Maka cinta simbol otonomi. Dalam cinta ada kebebasan. Cinta itu memberi dan menerima secara bebas. Kamu jatuh cinta luar biasa dan ditolak secara luar biasa juga. Itu kan bebas. Tidak ada yang bisa menyela, tidak ada yang bisa membantah. Otonomi. Yang ketiga, signifikasi. Cinta itu membuat kita merasa berharga yang pertama. Kemudian membuat kita dekat sama Allah. Kemudian ketika kita merasa berharga dan dekat sama Allah, membuat kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Jadi orang yang berharga. Di mana letak harga kita? Karena kita dekat sama Allah. Jadi signifikasinya di situ. Maka hiduplah dalam cinta, karena dalam cinta ada keteguhan, ada otonomi, ada signifikasi. Cinta membuat kita jadi manusia yang penuh, berkarakter ketuhanan, manusia yang bebas, dan manusia yang berharga. Di luar ini, relasinya perlu dipertanyakan. Karena relasi yang paling agung itu relasi cinta. Love is the expression of the one who loves, not of those one who is loved. Jadi cinta itu ekspresi dari orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Maksudnya sibuklah mencintai. Tidak usah berpikir apakah kamu dicintai balik apa enggak. Those who think they can love only the people they prefer do not love at all. Yang masih pilih-pilih cintanya, ada yang dicintai, ada yang dibenci, sebenarnya belum mencinta. Love discover truth about individual that others cannot see. Nanti cinta akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Kebenaran-kebenaran tentang dirimu yang selama ini tidak kelihatan. Itu kalimatnya Soren Kierkegaard. Oke. Ini di Work of Love disebut 10 pokok otentisitas diri dalam cinta. Inilah nanti rumusnya cinta eksistensial, cinta yang eksis. Yang pertama, cintamu itu eksistensial kalau dia mendidik. Berarti apa? Cinta yang membuat hidup kita, diri kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya kalau di antara penjelasannya, mendidik untuk membatasi diri, mendidik untuk tidak melampiaskan ego. Pokoknya cinta yang bagus itu cinta yang membuatmu semakin baik.
Kalau gara-gara jatuh cinta kamu jadi males, saya Pak sejak punya pacar ngaji males, tahajud males, ada yang gak beres. Cinta tidak mendidikmu jadi lebih baik. Ada yang keliru pasti dalam cintamu. Jadi cinta itu karakter pertamanya mendidik. Yang kedua, cinta itu percaya, namun tidak pernah diperdaya. Tidak ada orang tertipu dalam cinta. Orang yang tertipu itu biasanya cintanya belum cinta yang sejati, masih ada pamrihnya. Ketika dia pamrih sesuatu dan gak dapat, dia merasa tertipu. Jadi cinta itu percaya, tidak bisa ditipu. Pacarmu selingkuh, enggak, itu enggak menipu cinta. Cintamu kan tetap ada. Kenapa kamu marah? Karena selama ini kamu cintamu berpamrih. Pamrihnya apa? Untuk menikahi dia, untuk memegang dia selamanya. Makanya ketika selingkuh kamu kecewa. Itu jadi cinta itu percaya, namun tidak dapat diperdaya. Minum dulu. Yang ketiga, cinta itu penuh harapan. Batuk. Ayo lomba batuk. Tidak perlu saya jelaskan bahwa orang yang penuh cinta itu hidupnya penuh harapan. Orang yang hidupnya penuh cinta tidak akan putus asa. Meskipun yang dicintai tidak seperti yang dia harapkan, tapi dia tetap penuh harapan. Kenapa? Karena yang dia cita-citakan hanya cinta saja sudah cukup. Kayak puisinya Khalil Gibran. Karena cinta telah cukup untuk cinta. Tidak butuh yang lain. Sudah mencintai itu sudah bersyukur luar biasa. Apalagi cintanya sejati. Penderitaan itu temannya cinta. Yang keempat, cinta yang sejati membunuh ego. Mencari bukan kepentingannya sendiri. Yang kelima, cinta sejati tidak cerewet dengan hal-hal kecil. Tidak cengeng. Mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil. Kan banyak cinta yang cengeng. Cinta yang cengeng itu cinta yang syaratnya banyak. Ada hambatan sedikit, cintanya berkurang, cintanya mundur, menyerah dan seterusnya. Itu cinta yang cengeng. Cinta yang sejati tidak cengeng. Cinta yang sejati abadi, menetap. Tidak bisa hilang. Meskipun sudah gonta-ganti berapa kali, masih ada di sini. Itu cinta yang sejati. Dia at home sudah. Cinta yang sejati murah hati, selalu ingin memberi. Kayak kasih ibu kepada beta itu loh. Selalu memberi, tak harap kembali. Itulah cinta. Jadi murah hati. Terus cinta yang sejati rekonsiliasi terus. Tidak ingin rame, tidak ingin gegeran. Rekonsiliasi terjadi kalau kita saling memahami terus. Saling mengerti. Makanya selalu rekonsiliasi. Jadi kalau punya pacar kok gegeran terus, itu pasti belum sejati.
masih diwarnai oleh pamrih-pamrih sehingga ada kecewa-kecewa terus dilampiaskan dengan gegeran. Kemudian cinta yang sejati seperti mengenang orang mati. Apa mengenang orang mati itu? Tidak mikir keuntungan, tidak berpihak, bebas dan setia. Kenangan kita pada orang mati, pada kakek, nenek moyang kita itu kan selalu yang baik-baik, yang indah-indah. Dan kita tidak mikir balasan apa-apa, orangnya sudah mati. Jadi bikinlah puisi yang romantis, kenanglah aku seperti mengenang orang mati. Jadi dikenang terus tanpa pamrih apa-apa. Itu yang ke-9. Yang terakhir ke-10, cinta sejati memicu lahirnya cinta yang lain. Kalau kamu hidup penuh cinta, akan nular ke yang lain. Yang lain juga akan terpicu. Hidup ini kan saling mempengaruhi energinya. Kalau kamu ikut di grup WA, grup Twitter yang isinya tiap hari gegeran maki-maki, mau tidak mau kamu terkondisikan untuk selalu siap gegeran dan maki-maki. Tapi kalau satu grup sama yang isinya indah-indah penuh cinta, ya kamu akan ke sana. Maka cinta yang sejati itu antara akan kelihatan dengan nulari ke yang lain. Bikin orang lain iri, bikin kayak gitu juga. Itu namanya cinta yang sejati memicu tindakan cinta yang lain. Tidak usah kamu tagih-tagih orang membalas cintamu. Kalau cintamu sejati biasanya melahirkan cinta yang sama. Nah itu 10 pokok otentisitas diri dalam cinta. Ini 10 commandment-nya cinta. Versi Soren Kierkegaard. Ini kritiknya Kierkegaard pada cinta romantik. Cinta romantik itu pasti bersyarat. Ya bahasa lainnya kritiknya Kierkegaard pada pacaran. Pacaran itu cinta yang tumbuh berdasarkan produksi khayalan-khayalan dengan pembenaran utilitarian. Ini maksudnya cinta yang berpamrih. Utilitarian itu kan nyari keuntungan. Menurut laki-laki, perempuan adalah objek berdasarkan hasrat seksual mereka. Menurut perempuan, laki-laki itu pelengkap untuk pendamping hidup dan pelanjut keturunan. Masih ada. Ini kan fungsi utilitarian. Cinta romantik dilihat hasil akhirnya. Jadian terus kawin apa putus. Ya kan? Pakai etika sebab akibat. Konsekuensi, dilihat konsekuensinya. Cinta romantik itu sebenarnya yang dicintai dirinya sendiri. Kalau kamu bilang, kenapa kamu cinta padaku? Aku ingin melanjutkan keturunan, ingin punya anak darimu. Itu berarti ya fungsinya utilitarian. Nyari untung. Ya kan? Aku ingin punya teman di hari tua. Ya sama aja. Utilitarian. Prosesnya nyari untung. Aku ingin bersamamu mengarungi bahtera dalam suka dan duka. Itu kan nyari teman hidup. Sama saja. Utilitarian. Jadi masih cinta yang memproduksi khayalan-khayalan. Yang sifatnya utilitarian. Sama sebenarnya, itu sebenarnya egois. Kenapa? Semuanya tadi diawali dari aku ingin. Kepentingan diriku saja. Aku ingin punya anak darimu. Lah kok enak? Punya anak dariku. Itu kan utilitarian. Selalu mauku yang dibunyikan. Itu kritiknya Kierkegaard pada cinta romantik. Oke. Terakhir ini ya. The most painful state of being is remembering the future. Particularly the one you will never have.
wilayah situasi paling menyakitkan adalah membayangkan masa lalu, khususnya seseorang yang tidak mungkin kamu miliki. Membayangkan masa depan, khususnya seseorang yang tidak mungkin kamu miliki. Ini quote untuk yang sedang patah hati baru putus. Kan, apalagi mantannya sudah punya pacar baru. Nah, itu the most painful state of being. Jadi situasi paling menyakitkan, membayangkan masa depan tanpa dia yang dicintai. Apa kamu cie-cie kayak punya-punya? Wong ndak punya. Ini sebenarnya lanjutannya nanti ke sini. To love another person is to help them love God. Ini ada hadisnya. Ya. Kalau dari Kierkegaard kan keren. Kalau dari hadis kamu bosen tadi kan. Kadang-kadang hadis itu membuat kamu bosen karena kamu letakkan di level estetik tadi. Levelnya masih dangkal. Kalau sudah dalam, tidak ada ayat Allah, tidak ada hadis yang membosankan. Jadi mencintai orang lain itu berarti membantunya untuk mencintai Tuhan. Kenapa? Cinta itu karakter ketuhanan yang luar biasa. Kalau bahasa hadisnya kan, cintailah orang lain karena Allah, mencintaimu karena Allah. Itu bahasa hadisnya itu, cuma ini bahasa filsafat eksistensialnya kan. To love another person is to help them love God. Jadi kalau aku mencintaimu bukan berarti aku menomorduakan Allah, tapi aku mencintaimu dan akhirnya kita berdua jadinya mencintai Allah. Jadi itu rumusnya itu. Oke, terakhir. Ini eksistensial. Kapan-kapan kita perdalam lagi eksistensialismenya Kierkegaard. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Hidup itu dipahami ke belakang. Kita ambil pelajaran-pelajaran, tapi dijalani ke depan. Jadi hidup itu dua dimensi. Kita refleksi ke belakang dan melakukan aksi untuk masa depan. Life can only be understood backward, but it must be lived forward. Ini untuk mahasiswa tafsir. Imagine a lover who has received a letter from his beloved. I assume that God's word is just as precious to you as this letter to the lover. As this letter is to the lover. Bayangkan seorang pecinta yang menerima surat cinta dari kekasihnya. Menurutku, kalam Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan, wahyu Tuhan itu sama berharganya seperti surat cinta dari kekasih. Jadi perlakukan Al-Quran itu seperti surat cinta. Surat cinta itu kan kamu sayang-sayang, kalau tidur kamu taruh di bawah bantal. Bolak-balik kamu baca lagi, kamu baca lagi, kamu cermati, kamu ciumi. Kan begitu. Kalau ada yang macam-macam kamu marah. Meskipun grammarnya kacau, meskipun tulisannya jelek, meskipun kadang-kadang tidak jelas maksudnya apa, kalimatnya juga tidak karu-karuan, ada ih, deh, ya. Kan biasanya gitu surat cinta itu. Tidak apa-apa, tapi kan kamu sayang. Kadang-kadang kamu nggak paham, tapi kamu sayang. Katanya Kierkegaard, kitab suci itu surat cinta dari Tuhan padamu. Perlakukan dia kayak surat cinta. Jadi jangan dimarahi kalau ada orang mencium-cium, menyayang-nyayang, sangat menghargai, mensakralkan. Silakan aja, itu surat cinta. Wong dari pacar aja kamu muliakan segitunya, apalagi dari Tuhan. Kalau zaman saya kecil, Quran itu ditaruh di lantai ini nggak boleh, harus di pangku, harus di dekat. Tempatnya Quran harus lebih tinggi dan seterusnya. Itu ekspresi sayang, ini surat cinta dari Tuhan loh.
Cuma yang ngomong ini Ki Kegan. Ya kan? Tapi tidak apa-apa, bagus untuk mahasiswa tafsir. Yang kita butuhkan hari ini, katanya Ki Kegan. Ini sudah di luar cinta, tapi katanya Ki Kegan, apa yang dibutuhkan zaman ini bukanlah seorang jenius. Orang jenius sudah cukup banyak hari ini. Dunia tambah ruwet gara-gara orang pintar. Melainkan seorang martir yang untuk mengajar manusia agar menjadi taat hingga mati, ia sendiri akan taat hingga mati. Kita butuh guru-guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih untuk peningkatan kemanusiaan. Demi apa? Apa yang kita butuhkan zaman ini adalah kebangkitan. Kebangkitan manusia. Manusia yang jadi manusia dengan hakikat dirinya yang berkarakter ketuhanan, dengan aktivitasnya yang bercirikan cinta. Untuk menuju ke sini kita butuh guru-guru yang rela jadi martir. Dan tidak gampang, tidak banyak guru-guru yang rela jadi martir, mengorbankan dirinya sampai batuk segala. Oke, enggak. Ya belum nyampe ke sana, ya martir itu bukan itu. Oke, kalau tadi pakai ini Ki Kegan. Love is all, it gives all, it takes all. Cinta itu segalanya, ia memberikan segalanya, ia juga mengambil segalanya. Jadi cinta itu bukan take and give. Jadi cinta itu takes all, give all. Itulah cinta. Deritanya tiada akhir. Oke, saya kira itu ya Ki Kegan. Minggu depan ini masih dua tokoh pertama masih optimis sama cinta. Dua tokoh yang terakhir kita lihat nadanya sudah agak pesimis. Minggu depan kita ketemu Schopenhauer, dan nanti minggu terakhir kita ketemu siapa? Sartre, ya. Dua orang ini sudah tidak terlalu optimis lagi sama cinta. Ya paling tidak wawasan kita biar lengkap. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.